Kita akan bersama mempelajari apa yang Tuhan taruh ya, mengajar kita hal yang penting, mengingatkan kita kembali untuk memperhatikan apa yang di dalam kita. Karena kekristenan itu bukanlah agama, tetapi kekristenan itu adalah kehidupan ya bersama dengan Tuhan. Kalau agama itu adalah sesuatu yang dari luar ke dalam, yang di luar itu dianggapnya lebih penting daripada yang di dalam. Tetapi kekristenan itu berbeda, karena kekristenan itu berbicara tentang apa yang dari dalam keluar, ya, inside out. Kalau kita tahu beberapa waktu yang lalu ada film yang beredar disebut judulnya adalah Inside Out. Mari kita akan memperhatikan apa yang di dalam kita, karena seseorang itu kalah, terpuruk karena kurang memperhatikan apa yang ada di dalam kita. Kalau yang di dalam berkualitas, maka kita pun bisa menghadapi apa yang di luar kita. Ya, mari konsentrasi dan kita membangun apa yang ada di dalam kita. Kita akan membaca dari Matius pasal yang kelima ayat yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, keagamaan dalam bahasa aslinya itu disebut dengan dikaiosune, ya. Artinya adalah righteousness atau kebenaran. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi atau tokoh agama itu sibuk untuk membangun apa yang di luar. Karena itu Yesus mengecam mereka dan Yesus berkata bahwa seperti cawan yang kamu bersihkan di bagian luarnya tapi dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Bahkan Yesus pernah berkata, kamu itu seperti kuburan yang dilabur putih, tampak bersih tetapi dalamnya penuh dengan tulang belulang dan kotoran. Luarnya bagus, tapi dalamnya itu nggak benar. Nah, saudara, kebenaran yang kita hidupi haruslah kebenaran sejati, ya. Kebenaran yang kita jalani itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dari dalam kita, ya, benar, maka keluarnya adalah benar. Karena itu pagi hari ini kita mau belajar, ya, di tahun ini memasuki tahun Pei Hei. Kita mau belajar untuk membangun yang di dalam, ya. Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang pertama, kalau manusia berbicara tiga unsur ya dalam diri manusia adalah tubuh. Tubuh itu berbicara tentang makanan, ya, mungkin bisa di next itu slide-nya. Kalau tubuh itu berbicara tentang makanan, berbicara tentang seks, atau berbicara tentang sistem pertahanan atau self-defense mechanism, ya, refleks ketika kita itu menghindar. Lalu kalau jiwa, pikiran, perasaan, emosi atau kehendak, dan roh adalah persekutuan, intuisi, hati nurani. Nah, kita akan melihat yang pertama adalah fungsi roh, ya. Fungsi roh yang pertama adalah persekutuan, ya. Next. Fungsi roh adalah persekutuan. Manusia bersekutu lewat roh, beda dengan binatang, ya. Manusia didesain oleh Tuhan sejak awal, diciptakan untuk bisa bersekutu dengan Tuhan.
Karena itu saudara, hati-hati dengan ibadah. Hari Minggu yang lalu kita mendengar firman yang disampaikan lewat Ibu Gembala, ya, untuk bagaimana kita melatih diri kita untuk beribadah. Jangan mengabaikan ibadah. Saudara, hati-hati dengan ibadah yang hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar agamawi, saudaraku. Orang yang demikian menjalankan ibadah tetapi kehilangan kuasa ibadah itu sendiri dan tidak akan pernah mengalami perubahan hidup atau perubahan perilaku, ya. Pertanyaannya sekarang, mengapa banyak, ya, saya katakan banyak orang Kristen atau anak-anak Tuhan itu nggak pernah berubah dalam kehidupan? Malas, ya tetap malas, ya. Takut, ya tetap takut. Hidupnya dikuasai kebencian, ya terus dikuasai kebencian. Kalau ada orang pelit, ya tetap pelit, gitu ya. Rohnya nggak terlibat, karena rohnya nggak terlibat, jadi dia nggak pernah alami perubahan, ya. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudara, dalam ibadah-ibadah kita, seharusnya pujian dan penyembahan, ya, tepuk tangan yang diberikan itu adalah ekspresi dari roh yang terhubung dengan Tuhan. Meskipun kemarin saya mendengar ada seorang pendeta, ada seorang hamba Tuhan, ya, dari aliran tertentu lah, ya, dari aliran gereja tertentu yang suka ikut campur urusan gereja orang lain. Dia itu bilang gini, kalau lagi ibadah itu kita harus nahan diri. Jadi dia berkata, kalau ibadah itu tidak boleh nangis. Kalau nangis berarti kita nggak bisa menguasai diri. Ya, itu bukan ibadah yang benar, dia bilang kayak gitu. Ya, kalau terlalu excited sampai tepuk tangan sampai seperti itu, dibilang nggak bisa menguasai diri. Lah, saya hanya berpikir gini lah, ketika Raja Daud menari-nari seperti orang gila, berarti itu ibadahnya Daud nggak benar, ya, berarti, ya. Ya, yang benar adalah bahwa ibadah kita, tepuk tangan, ketika seseorang itu bersorak, itu keluar adalah ekspresi dari roh kita, ya. Kalau roh kita, kembali ke slide, kalau roh kita nggak terlibat, maka hidup kita itu hanya berputar-putar, saudaraku. Karena itu seorang ketika dia lahir baru, dia dibaharui rohnya. Karena waktu manusia diciptakan Tuhan dan dia jatuh dalam dosa, yang putus hubungan dengan Tuhan itu adalah rohnya, saudaraku. Nggak nyambung, dibaharui rohnya itu seperti dia connect kembali dengan Tuhan. Yang kedua, fungsi roh adalah pewahyuan, ya. Mari yang tidak ada kendala, boleh kameranya on, ya, saudara. Saya masih lihat banyak yang off cam supaya kita bisa berinteraksi dengan baik. Ya, puji Tuhan. Yang kedua adalah pewahyuan. Dalam situasi kondisi yang kita belum mengerti, dalam kita menghadapi pergumulan, kita mungkin bingung, kita mungkin nggak tahu caranya, tiba-tiba Tuhan kasih firman dalam hidup kita. Ada sebuah pengetahuan yang muncul dalam hidup kita. Kita seperti menemukan sesuatu jalan keluar, saudaraku. Ya, mentok pengalaman kita nggak akan ada artinya apa-apa. Tetapi tiba-tiba kita bisa bilang gini, oh iya, firman Tuhan berkata seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dengar baik-baik, saudaraku. Itulah
pewahyuan. Ya, itulah pewahyuan yang nggak pernah itu pewahyuan adalah pengetahuan yang nggak pernah kita pelajari tetapi diberikan oleh Tuhan. Kalau Anda sering mendengar istilah pewahyuan, itulah pewahyuan. Jadi ada satu pengetahuan yang tiba-tiba kita terima yang Tuhan berikan, yang nggak pernah kita pelajari sebelumnya, diberikan oleh Tuhan. Kalau sesuatu yang kita pelajari di bangku kuliah, di bangku sekolah, itu adalah pengetahuan atau knowledge, ya, knowledge. Tapi yang nggak pernah kita pelajari, yang kita terima itu adalah pewahyuan atau intuisi atau revelation. Saya mau tanya, saudara, dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi pergumulan di dunia ini, kita membutuhkan pewahyuan itu nggak, saudara? Tiba-tiba dapat pengertian untuk keluarga, untuk pekerjaan, ya, untuk usaha yang kita lakukan, tiba-tiba dapat hikmat gitu. Kira-kira kita butuh ini nggak? Yang butuh lambaikan tangan, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, sebagai orang percaya kita memang perlu belajar, sebagai seorang hamba Tuhan pun juga belajar, ya. Tetapi kita nggak boleh andalkan pengetahuan kita, karena ketika firman itu diwahyukan dalam kehidupan kita, saudara, itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Ya, orang yang sedang dalam kondisi terpuruk, sedang putus asa, satu kata saja dari Tuhan itu akan mengubahkan kehidupannya, saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, artinya tulisan yang diilhamkan ini adalah tulisan yang diwahyukan, tulisan yang diinspirasikan oleh Tuhan. Ya, perilaku bisa berubah ketika seseorang menerima firman Tuhan yang diilhamkan. Sekali lagi, bukan ditangkap dengan otak, tetapi dengan roh. Ya, kalau seseorang hanya menerima dengan otaknya, akan menjadi orang Farisi dan ahli Taurat. Saya tidak katakan nggak perlu nerima dengan otak loh ya, saudaraku ya. Tetapi bukan hanya dengan otak, tetapi dengan roh. Kalau hanya sekedar dengan ilmu, dengan kemampuan berpikir atau otak gitu ya. Contoh, ada orang mungkin hafal firman, hafal ayat ya, otaknya penuh dengan ayat, dengan firman. Tapi kalau dia nggak menghidupi firman, ya apalah artinya itu? Firman Tuhan itu didesain oleh Tuhan untuk roh kita. Logika boleh tajam, tetapi kalau roh kita nggak tajam, kita nggak bisa menangkap firman Tuhan. Saya memberikan contoh dalam Alkitab, seorang bernama Daniel. Ya, next. Daniel memberitahu mimpi Raja Nebukadnezar. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, jadi pada saat itu Daniel dipakai oleh Tuhan, gitu ya, tentang penglihatan, tentang mimpi, ya. Orang-orang berilmu pada saat itu, ahli jampi, ahli sihir tidak bisa melakukan. Tapi ketika Daniel berdoa dan Tuhan memberikan jawaban, ya, Daniel menerima itu, menerima revelation atau menerima pewahyuan dari Tuhan. Coba saya mau nanya, kalau Anda di bidang usaha, pekerjaanmu, ya, menurut Anda penting enggak hal-hal seperti ini? Tiba-tiba Anda mendapatkan pewahyuan seperti apa yang dialami oleh Daniel.
Nah, saudara, ada satu cerita tentang selai kacang, ya. Next. Jadi pada saat itu Amerika itu sedang mengalami resesi. Petani menanam banyak kacang, ya. Mereka panen banyak kacang tetapi nggak bisa jual kacang. Hasil panenan itu sudah hampir busuk. Petani susah semua. Lalu ada seorang petani kulit hitam. Dia seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh, seorang anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang berdoa. Dia berdoa dan dia teriak, "Tuhan, apa yang harus aku lakukan kepada tumpukan kacangku yang sudah hampir busuk ini?" Tiba-tiba Tuhan berikan pewahyuan ke dia. Tiba-tiba Tuhan kasih ide ke dia yang belum pernah terpikirkan. Bagaimana kacang itu diolah menjadi selai kacang. Pada saat itu, itulah pertama kali seorang mengolah kacang menjadi selai. Itu adalah hasil dari pewahyuan, saudara. Ya. Mau menghadapi krisis keadaan ekonomi dengan kepandaianmu? Gak bisa. Kita perlu pewahyuan. Ya. Menghadapi situasi bersama dengan orang-orang di sekitar kita, kesulitan-kesulitan, menghadapi mungkin tantangan dari orang-orang yang mungkin nggak baik sama saudara. Kita juga perlu pewahyuan dari Tuhan. Ya, saudara, sebagai seorang gembala, kan saya ini ngurusi banyak orang, ya saudara. Kadang dalam pergumulan yang dihadapi, saya itu berdoa minta pewahyuan dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk si A? Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk si B? Bagaimana untuk menolong dia? Bagaimana agar dia mendapatkan jalan keluar dan seterusnya, saudaraku. Dan Tuhan berikan itu. Akhirnya satu persatu orang tertolong. Mereka dipulihkan. Hubungan-hubungan yang rusak diperbaharui kembali, saudaraku. Ya, kita memerlukan itu. Zaman sekarang banyak orang hanya penuhi kepalanya, otaknya, ya itu bagus sih. Kita memang perlu di-upgrade, ya saudaraku ya. Tetapi dengar baik-baik, yang terlebih penting adalah kita perlu kekuatan dari roh kita. Saya berdoa supaya kita semua, kita sungguh-sungguh diberikan kemampuan ini oleh Tuhan, ya. Kita boleh menerima pewahyuan yang akan menolong kita semua. Dan yang ketiga, fungsi dari roh adalah hati nurani. Hati nurani itu adalah moralitas Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita sehingga punya ketajaman untuk mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan dari Tuhan, saudaraku. Jadi membedakannya itu pakai hati nurani. Kalau selama ini mungkin ada orang yang hanya berpikir dengan otak, dengan kepalanya. Tidak bisa membedakan, saudaraku. Membedakan adalah dengan roh kita, yaitu dengan hati nurani. Otak hanya membuat kita tahu. Tetapi hati nurani, salah satu unsur dalam roh kita itulah yang membuat kita bisa membedakan. Ya, kalau kita mendengar banyak kasus, ya, banyak kasus-kasus yang korupsi yang terjadi, saudara, akhirnya mereka ditangkap oleh pihak berwajib, ditangkap oleh kejaksaan, ditangkap oleh KPK. Sampai kemarin ada yang mencapai jumlah yang cukup fantastis, saudaraku. Saya mau nanya, orang-orang yang korupsi itu orang yang bodoh apa orang yang pintar, saudara? Siapa orang yang bodoh? Kalau menurut saudara orang yang korupsi itu orang-orang yang pintar, angkat tangan. Oke? Loh, kalau nggak pintar nggak bisa korupsi, saudaraku. Mereka itu orang pintar loh. Titelnya seabrek-abrek, berderet-deret, saudaraku. Bahkan mereka itu sekolah di luar negeri, ya. Tapi nggak bisa membedakan.
kalau korupsi itu salah, kalau urusan suap menyuap itu nggak benar. Betul nggak, saudaraku? Ya, masalahnya adalah di sini. Tahu, pinter, tapi susah membedakan mana uang yang menjadi hak saya, mana yang bukan, mana uang yang harus dikembalikan kepada Tuhan, dan mana yang bisa kita nikmati. Ternyata dalam kehidupan orang percaya pun, kalau kita masih belum bisa membedakan mana uang yang kita boleh nikmati dan mana uang yang harus dikembalikan untuk Tuhan, ternyata kita harus berdoa supaya hati nurani kita sungguh-sungguh murni, saudara, supaya kita bisa membedakan semuanya itu. Ya, harus pakai hati nurani. Kalau tumpul, tahu tapi nggak bisa membedakan, susah untuk membedakan. Ya, sampai akhirnya ada orang pun nggak bisa membedakan mana istri sendiri, mana istrinya orang, saudaraku. Ya, karena tumpul nggak bisa membedakan mana rumah sendiri, mana rumahnya orang. Karena itu ada pria-pria yang salah pulang ke rumah orang, bukan pulang ke rumah sendiri, tapi pulang ke rumah orang lain, saudaraku. Ya, keputusan kita di area jiwa inilah sangat menentukan ketajaman hati nurani kita, yang dari Tuhan atau yang bukan. Kadang-kadang itu beda tipis, saudara. Ya, contoh ketika Yesus dicobai, ya, kita kalau membaca next di Alkitab ada ketika Yesus mengalami pencobaan di padang gurun. Ya, iblis gunakan ayat Alkitab untuk menjebak Yesus, kan, saudaraku. Ya, ya, masalah kalau Tuhan akan memberikan engkau roti, lalu Tuhan akan menyuruh malaikatnya untuk menolong engkau dan seterusnya gitu. Yesus tahu memang itu firman, tapi kalau yang ngomong iblis itu pasti ada kepentingannya iblis. Ya, membedakan dengan kecerdasan itu di sini, saudaraku. Ya, kenapa akhirnya juga ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan gara-gara jodoh, gara-gara mendapat keuntungan, gara-gara mendapatkan jabatan, gitu kan. Sebentar bersaksi, tapi sebentar besoknya jadi mualaf. Ya, kalau kita sebagai orang percaya nggak punya hati nurani yang murni, maka iman kita pun bisa kandas, saudara. Perhatikan dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-18. Ya, tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu. Perhatikan baik-baik, saudaraku, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan apa, saudara? Sama-sama dengan, nggak kelihatan ya, dengan iman. Oh, nggak dikasih warna imannya ya. Dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi jelas dikatakan iman saja tidak cukup. Ya, tapi iman dan hati nurani yang murni, supaya kita menang dalam perjuangan hidup ini. Ayat yang ke-19-nya lihat. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu apa, saudara? Sama-sama yuk. Karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Jadi yang diperlukan adalah iman dan hati nurani yang murni. Ya. Ternyata membuktikan bahwa ayat yang ke-19 berkata, kalau orang hanya mengandalkan iman saja, tetapi menolak hati nurani yang murni, kandaslah iman mereka. Kenapa seorang itu kandas? Karena hati nuraninya tidak terlatih. Ya, kayaknya kok ini dari Tuhan.
gitu ya. Tetapi nggak bisa membedakan. Kita melihat kembali seorang yang bernama Salomo ya. Salomo ini adalah mendapat julukan man of wisdom ya, orang yang memiliki hikmat gitu ya. Israel itu alami kejayaan yang luar biasa. Ya, pada saat itu Daud itu kasih modal ke Salomo itu nggak banyak, saudara. Cuman 6 triliun, saudara. Cuman berapa? 6 triliun. Dia bangun bait Allah. Kalau di kurs pada saat itu 13.000 saja, maka apa yang dibangun oleh Salomo itu adalah senilai 2.600 triliun. Kalau Anda mau bandingkannya gini, APBN di era Pak Jokowi, ya, pada saat Pak Jokowi masih memerintah, di pemerintahannya yang terakhir itu adalah 2.090 triliun. Itu dengan komposisi penduduk 240 juta penduduk di Indonesia. Tapi Salomo membangun bait Allah senilai 2.600 triliun. Kalau bukan orang pinter, nggak bisa, saudara. Sampai Ratu Sheba ketika datang ke istana Salomo, ya, dia itu tercengang-cengang saking kayanya Salomo, saudara. Banyaknya batu di Israel dan banyaknya emas Salomo itu sama. Ya, luar biasa kan, saudaraku ya. Tapi apakah Salomo itu bisa finishing well? Bisa menyelesaikan pertandingan hidupnya dengan baik? Ya. Alkitab mencatat bahwa dalam membangun kerjasama, membangun networking, ya, Salomo ini berjumpa dengan wanita-wanita, lalu dikawinin satu-satu, ya. Kalau dia berpikir kalau aku jadi menantu kan nggak mungkin diserang oleh kota-kota, oleh negara itu. Jadi cara dia membangun kerajaannya itu seperti itu, saudaraku. Ya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Ada 700 istri yang merupakan anak kerajaan dan ada 300 kundik, totalnya 1.000. Kalau nggak hebat, ya nggak pada mau sama Salomo. Tetapi Alkitab catat gini, semua istri-istrinya itu menarik hati Salomo daripada Tuhan. Punya kemampuan yang luar biasa, tapi rohnya lemah. Hati nuraninya lemah. Maka kandaslah iman Salomo, saudara. Jatuh kepada hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Bahkan nanti kalau Anda membaca pada ayat-ayat yang ada di sana, ya, di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ke-4, ya, ayat yang ke-5, 6, bahkan dikatakan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan mengoyakkan kerajaan Salomo. Padahal Tuhan pernah janji sama Daud bahwa kerajaannya tetap kokoh. Tetapi di era Salomo dikoyakkan. Prestasi dan pencapaian-pencapaian yang hebat hancur. Gara-gara apa, saudara? Apa yang ada di dalam? Rapuh. Karena itu, saudara, betapa pentingnya kita membangun manusia roh kita, apa yang di dalam kita. Ya. Next, Raja Darius mengangkat Daniel melebihi 120 wakil raja. Dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, perhatikan ayat yang ketiga di sana. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya, saudara, Alkitab mencatat bahwa Daniel ini melebihi para pejabat dan wakil raja. Mengapa? Karena
ia mempunyai roh yang luar biasa. Saudara, mau bangun kejujuran, mau membangun integritas, mau membangun kesetiaan, tetapi kalau rohnya lemah, nggak bisa, saudara. Kalau rohnya kuat, maka jiwa, pikiran, perasaan, kehendak akan dikendalikan oleh roh itu. Sekali lagi, kalau kita mau membangun kejujuran, membangun integritas, membangun kesetiaan, tapi rohnya lemah, nggak bisa. Tapi kalau roh kita kuat, maka jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak akan dikendalikan oleh roh. Tapi sebaliknya kalau roh kita lemah, maka jiwa kita dikendalikan oleh daging. Ya, tergantung mana yang kuat, rohnya atau dagingnya yang kuat. Karena itu, saudara, slide terakhir, mari kita perhatikan apa yang di dalam kita, saudara, yaitu roh kita. Ya, perhatikan itu. Kenapa banyak orang dagingnya lebih kuat? Karena rohnya tidak diperhatikan. Kenapa seseorang dia bisa mengalami tubuh yang sehat, yang baik? Karena tubuh kuat itu karena diperhatikan. Betul ya? Lewat kemarin di firman hari Minggu kan, lewat latihan badani, lewat olahraga, ya. Tubuh itu kuat karena diperhatikan. Roh juga demikian. Saya itu kan di rumah itu kan pelihara ikan, ya, pelihara binatang macam-macam. Dulu pernah satu kali ikan itu kena penyakit. Kalau yang pernah pelihara ikan koi gitu pasti tahu ada satu istilah penyakit ikan itu Aeromonas, ya. Itu penyakit yang menakutkan. Dikasih obat, tapi yang selanjutnya menentukan ikan itu bisa survive, hidup atau tidak, itu tergantung dia itu mau makan apa enggak. Ya, Othniel juga pelihara kelinci hias. Ada kelinci-kelinci yang sakit, dikasih obat, disuntik, ditolong. Tetapi yang menentukan dia bisa survive atau tidak adalah dia itu mau makan apa enggak. Ya, betul Daniel. Kalau kelincinya itu mau makan, dia akan kembali hidup, dia akan tetap survive, saudara. Yang sudah hampir mati pun akan sehat lagi. Saudara, roh itu juga demikian. Ya, roh itu juga demikian. Karena itu beri makan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Ya. Baik lewat doa, lewat penyembahan, lewat firman Tuhan. Kasih makan roh kita, biar rohnya itu strong, saudaraku. Ya, amin. Untuk firman Tuhan.